Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin muslimat jamaah salat tarawih ya, setelah Ramadan, sehingga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu predikat takwa yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, tema kita malam ini ya sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia, yaitu doa-doa mustajab di bulan suci Ramadan. Berbicara masalah doa-doa yang diijabah oleh Allah di Ramadan itu banyak sekali. Bahkan semua doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan jemaah sekalian. Cuma memang ada yang afdal, yang khusus di bulan suci Ramadan. Misalnya doa saat berbuka puasa, ya. Doa di saat kita sahur, doa ketika kita mendapati malam Lailatul Qadri. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan aku menyaksikan turunnya Lailatul Qadri, kira-kira doa apa yang paling utama untuk saya baca?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah ketika kamu mendapati Lailatul Qadri, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai pemaaf, cinta pemaaf, ya, dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Itu jemaah tarawih yang saya muliakan. Jadi sekali lagi bahwa doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini, selama keyakinan kita kepada Allah baik, kita jaga akidah kita, maksudnya tidak musyrik, maka semua doa-doa kita insyaallah dijawab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya doa-doa kita itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira yang terpenting, ya. Bagaimana supaya doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, supaya Allah ijabah doa-doa kita, ya, saya mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, ya, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Saking dekatnya Allah kepada kita, di ayat lain Allah berfirman, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, daripada urat leher. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, jemaah sekalian. Saking dekatnya. Artinya apa? Kalau kita yakin Allah itu sangat dekat kepada kita, maka kalau berdoa tidak perlu berteriak-teriak, ya, cukup dengan suara pelan,
Cukup dengan suara yang rendah membuktikan atau menandakan kita rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sangat dekat. Fa inni qarib. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menerima, aku istijabah doa-doa hambaku ketika berdoa kepadaku. Iya. Jadi Allah selalu, jemaah sekalian, memastikan doa kita diijabah. Di ayat lain Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti kukabulkan. Jadi yakin kita jemaah sekalian, Allah pasti kabulkan doa kita. Terus gimana caranya supaya Allah kabulkan doa kita? Allah sambung ayatnya, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ini paling tidak dua yang harus diperbaiki supaya Allah kabulkan doa-doa kita jemaah sekalian. Maka yang pertama, fal yastajibu li, maka tunaikanlah perintahku atau penuhilah panggilanku. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, maka 5 kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dipanggil 5 kali sehari semalam? Itu sesungguhnya untuk mengkonfirmasi doa-doa kita apa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana panggilan Allah 5 kali jemaah sekalian sehari semalam, yaitu salat 5 waktu. Didahului dengan panggilan azan. Jadi azan itu panggilan Allah, bukan panggilannya orang yang mengembandangkan azan. Itu panggilan Allah jemaah sekalian. Ya. Jadi falyastajibu li, penuhi panggilanku. Penuhi panggilanku kalau mau diijabah doanya. Artinya apa? Kalau selama ini kita merasa doa-doa kita tidak diijabah Allah, maka yang satu ini bisa kita evaluasi diri kita. Apa kita sering memenuhi panggilan Allah atau tidak? Orang yang memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari semalam jemaah sekalian, itu bermacam-macam juga. Ada yang cepat, bahkan ada yang datang sebelum dipanggil. Ada yang datang setelah dipanggil. Ada yang terlambat, bahkan ada yang tidak memenuhi panggilan itu. Semua kita mau diijabah doanya oleh Allah. Makanya jemaah sekalian, Allah juga memberikan jawaban, memberikan balasan dari permintaan kita kepada Allah juga bermacam-macam. Ada yang Allah beri sebelum dia minta. Kenapa Allah beri sebelum dia minta? Karena dia datang sebelum dipanggil. Sebelum masuk waktu subuh sudah ada di masjid. Dia selalu perhatikan waktu-waktu sholat. Ini jemaah sekalian. Sehingga kadang-kadang orang yang membiasakan dirinya seperti itu, belum minta kepada Allah sudah diberi. Kenapa? Karena dia mendahului panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang nanti datang setelah dipanggil. Ya. Makanya juga diberi oleh Allah setelah dia berdoa. Setelah dia berdoa, karena datangnya setelah dipanggil oleh Allah. Ada juga yang terlambat, mungkin seperti itu juga, terlambat juga dijawab doanya. Bahkan ada yang sama sekali tidak peduli dengan panggilan Allah, setengah mati berdoa, tidak dijawab Allah. Kenapa? Karena dia juga tidak peduli panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi falyastajibu li, penuhi panggilanku, wal yu'minu bi, yang kedua adalah perbaiki akidah, perbaiki iman kita jamaah sekalian. Hadirin jamaah tarawih yang saya muliakan, kita penuhi panggilan Allah SWT 5 kali sehari semalam, itu dalam pelaksanaan sholat. Di dalam sholat itu jamaah sekalian, semua bacaan-bacaan kita di dalam sholat itu intinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari niat, doa iftitah, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan duduk, sujud, tahiyat, semuanya berisi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu selain dia ibadah kepada Allah, juga
bermakna sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Selanjutnya, kalau kita berdoa, doa kita ingin dijawab Allah Subhanahu wa taala, ada etikanya. Etikanya bagaimana? Yang pertama, yakinlah jamaah sekalian bahwa apa yang kita mohon kepada Allah pasti Allah kabulkan. Yakin ki? Jangan terburu-buru. Setelah berdoa, sabar. Jangan terburu-buru. Biasa kan ada orang berdoa terburu-buru. Berdoa hari ini, besok mau dikabulkan. Tidak dikabulkan besok, Nabi Lami tidak ada peduli ke saya Allah. Tidak diterima saya doaku. Itu namanya terburu-buru. Tapi sabar jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah, maka serahkan kepada Allah, terserah dia bagaimana caranya menjawab doa kita, bagaimana caranya Allah menerima doa kita. Jangan kita egois sesuai kemauan tak. Jangan kita egois, karena boleh jadi jemaah sekalian, apa yang kita minta sesungguhnya tidak sesuai dengan diri kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kalau misalnya diambil contoh, anak-anak minta kepada Allah, ya Allah beri aku kendaraan, beri aku motor ya Allah, masih kecil. Maka Allah lebih tahu, Allah lebih sayang, sehingga dia tidak dikabulkan doanya saat itu. Ada orang punya istri satu, berdoa, ya Allah mohon kepadamu ya Allah, cukupkan dua istriku ya Allah. Yang satu ini sudah bahagia, kalau dikasih dua neraka. Allah lebih tahu, Allah sayang kepada kita, jangan dikasih cukup dua istrinya itu ya. Karena jangan sampai kalau cukup dua neraka, kalau satu surga, mana dipilih? Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah lebih tahu. Jadi kita serahkan kepada Allah, silahkan seperti apa caranya Allah mengijabah doa kita. Jangan kita yang egois. Kemudian yang ketiga, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Misalnya gini, ada orang berdoa, ya Allah angkatlah aku jadi kepala dinas kalau engkau mau ya Allah, kalau tidak mau jangan kipali. Itu namanya setengah-setengah caranya berdoa. Setengah-setengah. Kasih pulki doa tak, ya, kasih pulki doa tak. Allah itu maha kaya jamaah sekalian. Ya Allah beri aku kekayaan yang berkah, ya, beri aku jabatan yang tinggi, ya. Jadi kasih pul cara berdoa kepada Allah, jangan setengah-setengah. Jangan mengatakan jika engkau mau ya Allah, kalau tidak mau jangan balik. Itu namanya setengah-setengah cara berdoa kepada Allah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi mari kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan itu luar biasa. Jadi selain etikanya tadi kita perbaiki, kalau mau berdoa supaya doa kita diijabah Allah SWT, biasakan jamaah sekalian. Pertama, biasakan bersedekah dulu. Setelah bersedekah, dalam hati kita minta kepada Allah, ya. Jadi berbuat baik dulu, sedekah. Tidak mampu bersedekah uang, tidak mampu bersedekah harta, cukuplah dengan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqah. Cukuplah dengan nasihat-nasihat yang baik, berikan kepada orang. Mudah-mudahan dengan nasihat tak orang bisa berubah. Setelah itu doa kepada Allah. Apalagi jemaah sekalian, misalnya di bulan Ramadan ini kita adakan acara buka puasa, dari kampung di pabuka, ya, diundang. Itu luar biasa pahalanya jemaah sekalian. Setelah itu kita merasa senang, bersyukur kepada Allah. Di situ jemaah sekalian sampaikan doa kita kepada Allah, Allah ijabah doa kita. Kemudian jemaah sekalian, setiap selesai kita mengaji, apalagi khatam baca tak 30 juz, jangan langsung tutup dan pergi. Tapi biasakan kita setelah selesai berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah, insya Allah pasti Allah ijabah doa kita. Kenapa? Kita ini barusan bercakap-cakap dengan Allah. Kita ini menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah karena kita cinta kepada Al-Quran. Jadi banyak jemaah sekalian. Kemudian mari kita jaga diri kita dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram.
Karena salah satu yang menjadikan doa tertangkal, doa tidak diterima ketika banyak makanan, minuman yang haram masuk ke dalam diri kita. Maka bersihkan diri kita jamaah sekalian, dahulu dengan taubat kepada Allah, bersihkan diri kita, kita berdoa kepada Allah, insyaallah Allah pasti ijabah doa-doa kita. Sekarang ini barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengijabah semua doa dan permohonan kita di bulan Ramadan ini, insyaallah, sehingga bulan Ramadan ini betul-betul merubah kita, merubah kita. Sebelum masuk Ramadan, masuk di bulan Ramadan kita ditarbiyah, semua berubah, akhlak kita berubah, ibadah kita berubah menjadi yang lebih baik, insyaallah. Demikian, billahi taufiq wassadah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.